Jadi kalau saya jalan menyusuri Jalan Dago ya, itu tidak terlalu ramah buat orang normal. Buat orang normal ya, saja tidak terlalu apalagi ramah. buat disabilitas. Oke. Bagus memang Jalan Dagonya gitu. Kalau boleh ngusulin mah jangan ngacak gitu. Iya. Fokus di satu kawasan, beresin seperti itu. Jadikan itu prototipe ya, bagus. Nanti baru pindah ke tempat lain. Tujuan kita buat trotoar agar orang mau nyaman berjalan, dia punya konektivitas yang bagus. Ya, jadi menerus gitu. Ya, jangan sampai trotoar ada, ujungnya udah nggak ada, tiba-tiba hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast PRFM dan kita lanjutkan dengan perbincangan-perbincangan dengan berbagai tokoh yang menarik tentu saja. Dan topik kali ini kita akan bahas soal trotoar, khususnya trotoar di Kota Bandung. Nah, saat ini juga kita sudah bersama dengan narasumber Bapak Sony Sulaksono Wibowo. Beliau adalah pakar transportasi publik, dosen di Institut Teknologi Bandung juga. Assalamualaikum Pak Sony, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah Kang. Alhamdulillah Pak Sony, makasih ya atas waktunya Pak. Nah, kita ini di PRFM kan sering menerima laporan-laporan masyarakat melalui WhatsApp, telepon, lain-lain, medsos. Salah satu yang terbanyak itu masalah trotoar Pak. Trotoar di Kota Bandung yang sudah rusak atau yang tidak ramah disabilitas. Ada trotoar, tengah-tengahnya ada pohon, seperti itu Pak. Dan macam-macam banyak seperti itu. Tapi pemerintah Kota Bandung kabarnya juga di 2024 ini ya akan membenarkan atau membereskan salah satunya trotoar, kemudian ada taman, ada PJO juga. Nah, kita perbincangan ini bisa menjadi saran juga untuk pemerintah kota ya Pak ya, agar membuat trotoar yang baik itu seperti apa. Nah, kita lihat dulu lah pandangan dari Pak Sony nih. Kalau dari Pak Sony sendiri, trotoar di Kota Bandung, mungkin Pak Sony juga pernah lihat-lihat. Nah, kondisinya gimana sih Pak kalau menurut pandangan Bapak sekarang? Ya, jadi sebelum kita bicara trotoar ya, kalau bisa saya lihat ke belakang dulu lah. Jadi trotoar kan fasilitas pejalan kaki, ya kan. Nah, di perkotaan itu orang jalan kaki buat apa? Nah, jadi nanti larinya ke fungsi trotoar itu sendiri gitu. Ada 3 hal orang berjalan kaki ya. Pertama dia memang untuk olahraga, healing atau sekedar jalan-jalan biasa seperti itu. Ada juga memang jalan kaki memang menuju sesuatu ya, menuju sesuatu dalam hal ini misalnya dari rumah ke sekolah, dari rumah ke kantor ya seperti itu. Ada juga jalan kaki itu adalah merupakan untuk akses, memang menuju ke stasiun, menuju ke terminal seperti itu ya. Nah, 3 fungsi jalan kaki ini yang mau Kota Bandung bangun perbaiki itu yang mana? Ya kan? Kalau kita bicara pejalan kaki di Riau, misalnya di Jalan Riau, mungkin itu urusannya lebih untuk ke jalan-jalan saja, senang-senang jalan ya, menikmati Kota Bandung dengan berjalan-jalan. Jalan trotoar di Asia Afrika, mungkin lebih ke situ. Wisata ya Pak? Ya, untuk wisata, dan mungkin kalau Asia Afrika karena banyak perkantoran, mungkin itu juga untuk tujuan perjalanan, misalnya dari kantor pengen ke tempat makan ya, segala macam ya seperti itu ya. Ada juga misalnya trotoar yang kita bangun di sekitar kebun kelapa ya, sekedar ledeng. Nah, berarti itu akses menuju ke terminal. Beda lagi nanti peruntukannya, desainnya seperti apa. Nah, ini jadi kalau misalnya Bandung ini menata trotoar, kita lihat dulu trotoar yang buat apa ya, jangan sampai jadi nggak kena gitu fungsinya gitu. Itu hal yang penting kita perhatikan pertama kali kalau kita melihat trotoar. Jadi harus diidentifikasi dulu ya Pak? Ya, betul ya. Trotoar di Jalan Asia Afrika untuk wisata, ya, kemudian di Jalan Riau, di jalan-jalan yang lain, jalan yang dekat pasar. Jadi harus diidentifikasi sesuai kebutuhannya. Trotoar itu ada kebutuhannya. Ya, contohnya gini aja, trotoar yang menuju kebun kelapa. Ya, karena ada tanahnya yang dekat Dewi Sartika atau apa, ya dibuat bagus, ada kursi segala macam, ya. Justru orang yang mau naik angkot, mau naik bis ke kebun kelapa, ada kursi, ada tempat sampah, ngariweukeun gitu, karena ragok gitu, iya. Artinya fungsinya nggak pas, walaupun jadi bagus gitu ya, seperti itu, ya. Atau misalnya, ya trotoar di Jalan Rio gitu, garing, nggak ada apa-apa gitu, lempeng gitu kan, itu juga nggak nyaman, nggak enak untuk jalan di situ gitu, ya. Ada trotoar untuk ada penghijauan, ya. Tadi ada pohon di tengah segala macam, ya. Itu kalau buat
di kawasan yang pusat perbelanjaan, misalnya dekat Baltos atau dekat ke Pasar Baru, kan itu susah kalau orang bayangkan ada orang bawa barang, ya kan, ada barang harus nabrak, ya harus ini belok-belok karena menghindari pohon atau menghindari tadi tujuannya bagus, ada kursi, ada meja di trotoar seperti di Dago, tapi jadi kagok karena orang bawa barang di situ. Nah yang kayak gitu harus diperhatikan, ya jangan disamaratakan semua trotoar harus seperti ini biar nyaman, biar indah. Nah, enggak seperti itu. Iya. Dan di Kota Bandung sekarang kondisinya bisa dikatakan masih tidak diidentifikasi seperti tadi. Begitu ya Pak ya? Saya lihat tidak teridentifikasi seperti itu. Pokoknya kalau ada trotoar buat yang bagus selesai, ya kan? Masalah itu nyaman, masalah itu sesuai dengan fungsi atau apa, itu lain cerita gitu. Ya, yang penting ada dulu gitu, nantinya nggak susah. Gitu. Baik. Nah terus tadi kalau masalah trotoar di tengahnya ada pohon, berarti memang secara aturan memang boleh juga seperti itu, tapi harus sesuai peruntukannya, sesuai lokasinya. Nah. Masalahnya kan sekarang kalau untuk pejalan kaki itu ada lebar minimum, ya lebar minimumnya itu sama seperti halnya lebar pintu, ya 80 cm, ya lebar pintu minimum kan 80 cm, ya itu minimum harus tersedia. Seperti itu yang pertama. Yang kedua dia harus continue itu dalam artian jangan belok-belok lah, ya seperti itu. Ada pohon di tengah trotoar memang itu dilematis. Satu sisi Bandung ini menjaga hijaunya, ya pohon itu udah kadung gede, ya udah besar, nggak mungkin kan dibabat hanya buat trotoar, ya seperti itu. Tapi satu sisi kita harus bangun trotoar buat pejalan kaki, ya harus dipikirkan gitu, ya misalnya ya. Menghindari pohonnya itu jangan kotak, jangan siku banget gitu kan, agak-agak bagus kayak ada smooth lah semacam. Agak dipikirkan seperti itu gitu ya. Contohnya ada beberapa trotoar yang ada pohonnya, sampingnya kemudian ada selokan ya. Itu mungkin selokannya kita tutup aja. Tutup bukan arti di ini ya, jadi selokan yang tertutup. Ya, kasih penutup biar orang bisa manuver menghindari pohon. Ya, seperti itu ya. Oke, ya kayak gitulah ya. Oke, jadi ya kembali lagi kepada fungsinya untuk jalan kaki tadi ya Pak. Kemudian juga disesuaikan dengan identifikasi di tempat-tempat tertentu begitu ya Pak ya. Meskipun ada pohon, tapi harus juga dienakin lah Pak ya. Betul. Ya. Jangan pohonnya lebih gede daripada trotoarnya. Harus ada 80 cm tadi. Minimal 80 cm. Kemudian juga di Bandung nih Pak, banyak kan trotoar yang jadiin parkir, kemudian pedagang PKL. Wah, ini kalau di Bandung sudah banyak trotoar jadi tempat dagang PKL. Ini masalahnya sebenarnya dari mana sih Pak? Dan harus seperti apa cara mengatasinya? Karena kan kalau kita pindahkan juga sering kita temui itu PKL malah tidak mau untuk dipindahkan. Iya sih sebenarnya bukan masalah tidak mau ya. Jadi trotoar dipakai untuk kegiatan PKL bisa benar bisa salah. Bisa benar bisa salah. Bisa jadi gini. Sekarang tinggal kita lihat Bandung mau lihat PKL seperti apa. Ya. Kalau Bandung melihat PKL adalah sampah, adalah masalah buat kota, ya udah. Satpol PP tiap hari basmi itu PKL, ya diusir-usirin, ya dijagain trotoar, ya. Kalau memang menganggap PKL itu adalah bagian dari sampah, bagian sesuatu kotorannya kota lah seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat PKL adalah bagian dari perekonomian perkotaan, ya itu kita bina. Ya bisa kok PKL dibina. Saya ambil contoh di Bangkok. Di Bangkok itu PKL didorong justru. Trotoar dibesarin, terutama ada mall-mallnya tuh trotoar dibesarin, kemudian ada space ya untuk PKL. Untuk pejalan kaki tetap disediakan, ya mungkin sekitar ya 1,5 cukup lah, ya atau apa. Dan kemudian ada untuk PKL dan PKL-nya itu boleh jualan tapi dijadwal. Kemudian kebersihan tanggung jawab PKL itu. Dan memang polisi di Bangkok galak ya, karena nggak ada PP ya, nggak ada satpol PP di sana. Polisi itu satu fungsinya ya untuk ketertiban masyarakat, juga untuk masa kriminal gitu seperti itu. Nah itu boleh. Jadi boleh dari mulai sore ya sampai malam, pokoknya pagi harus bersih. Ya kan, dan terregistrasi, ya itu pembagiannya juga dibuat seadil mungkin ya, terregistrasi gitu, dan kalau bisa dagangannya tidak bersaing atau apa, kemudian dengan layoutnya itu tidak menyulitkan orang yang hanya sekedar lewat.
Nah itu menjadi tourist attraction. Jadi kalau malam-malam kan Bangkok tuh panas, lebih panas dari Jakarta. Enaknya kan makan di luar kan. Kalau di Jogja jadi lesehan gitu kan. Nah kalau di Bangkok nggak lesehan, tapi makan-makannya di pinggir jalan sambil menikmati keramaian kota. Boleh gitu. Boleh aja. Tapi harus bersih, ya. Nggak boleh ada minyak tumpah atau apa gitu, ya. Dan diatur oleh masing-masing. Jadi membuat suatu inilah kan bisa diatur gitu kan. Nah, kembali ini sekarang kota melihat PKL seperti apa gitu, ya. Ya mungkin sedikit keluar, saya nggak gitu setuju ya mengkota-kotakan PKL ini warga Bandung, ini warga luar Bandung, nggak bisa gitu. Kita harus menghargai ya, karena Bandung juga nggak ada apa-apanya kalau sekelilingnya juga ada gitu. Ya tolong itu bisa dilihat dari sisi administrasi, dari sisi apalah. Tapi PKL di trotoar, ya tergantung kita mau diapakan seperti itu, kan? Nah, kalau parkir di trotoar ya jelas ngerusak, ya. Pertama itu ngalangin orang jalan segala macam. Kembali lagi ke tegasan pemerintah untuk menertibkan itu. Gitu, menertibkan itu dan menyediakan lahan parkir yang layak juga mungkin. Nah, ya. Kalau tidak bisa menyediakan lahan yang layak, kasih alternatif buat menuju ke sana gitu. Ya, itu juga bisa. Mulai dipikirkan ya seperti itu. Oke. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang pemerintah kota melihat PKL itu ya. Kalau untuk PKL. Terus untuk parkir liar tentu saja itu akan merusak. Tapi balik lagi, kalau memang sudah ada tempat yang layak bisa dikurangi lah ya. Parkir liar seperti itu dan ketegasan dari pemerintah. Itu kuncinya. Nah, kalau aturan Pak, bicara aturan di perkotaan trotoar itu harusnya seperti apa, dan Kota Bandung apakah sudah sesuai aturan belum? Kalau aturan kita tuh pada dasarnya normatif. Dan jujur saja, Bandung kadang-kadang melaksanakan aturan ya secara normatif. Ya, trotoar tidak boleh dipakai untuk jualan dan parkir. Selesai. Gak mau tahu. Padahal di situ ada semacam suatu bargaining atau apa gitu. Ya tadi yang saya ceritakan tadi. Kalau ini cukup lebar, tapi pejalan kaki nggak terlalu banyak. Gimana biar menjadi menarik? PKL ditata boleh di situ, tapi ditata, tidak nyampah, tidak apa gitu, ya kan? Jadi masalahnya kalau nyampah. Contohnya di beberapa titik yang di Bangkok tadi, itu oleh pemerintah kota di pojokan mall itu disediain bak untuk cuci. Jadi mereka tidak nyuci di trotoar itu, jadi tidak basah, tidak jorok gitu kan. Tapi di situ mereka dipul. Artinya itu mensupport gitu. Kalau misalnya katakanlah Asia Afrika itu menjadi kawasan yang ramah untuk pejalan kaki, mau diadakin PKL-nya silakan, kita atur yang benar gitu. Mungkin tidak di Asia Afrikanya, atau Jalan Soekarno-nya atau di jalan yang sebelahnya itu Kampung ya Jalan Kampung gitu. Disediakan itu, diatur kan, itu diatur kan, tapi kan itu pemerintah nggak terlalu banyak masuk di situ, ya kan. Jadi tempat PKL pejalan kaki juga nyaman. Tinggal gitu. Cara mindsetnya seperti itu. Gitu. Iya. Menarik. Kita lanjut nih Pak, panjang jalan di Kota Bandung ini data dari Dinas DSBM ya di Kota Bandung atau Dinas PU lah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga di Kota Bandung. Katanya panjang jalan di Kota Bandung itu 1.295.614 meter, sedangkan panjang trotoarnya baru 300 ribuan meter. Nah ini perbandingan yang agak jauh 1:4 jalan dan trotoar Pak. Apakah trotoar yang dibangun ini sudah cukup atau memang harus mengikuti panjang jalannya? Jadi setiap jalan itu harus ada trotoar atau gimana sih benar? Nah kembali tadi ya, melihat 3 fungsi pejalan kaki tadi, ya kan. Terus yang kedua seperti apa? Kalau memang kita menginginkan akses atau fasilitas pejalan kaki yang bagus, ya memang harus ada. Tapi memang betul tidak semua jalan harus ada trotoarnya. Tidak semua jalan. Tidak semua jalan harus ada trotoarnya, seperti itu. Karena kita tidak berharap ada orang berjalan di segmen lalu lintas yang kecepatannya tinggi. Contohnya di jalan arteri misalnya, perlu nggak jalan ada trotoar di Soekarno-Hatta? Soekarno-Hatta itu kan jalan arteri nasional, kecepatan rata-ratanya tinggi. Kalau dibuat trotoar di situ, kemudian berkembang anak-anak main, ada PKL segala macam, itu kan berbahaya. Seperti itu. Jadi kalau mau ada contoh yang bagus tuh contohnya adalah seperti jalan Soekarno-Hatta dari sisi Ibrahim Aji ke arah timur. Itu kan ada frontage road, jalur lambat lah orang menyebutnya seperti itu. Nah di situ ada trotoar. Ada trotoar. Silakan, karena ada
jalur lambat, kendaraannya lewat di situ lambat. Tapi kalau tidak ada jalur lambat, sebaiknya kita dorong orang tidak beraktivitas di pinggir jalan. Kalau di Jakarta, trotoar yang membahayakan orang beraktivitas di pinggir jalan itu dikasih pagar. Ya, misalnya ya, si trotoar itu jalan protokol ya, orang menanya protokoler gitu ya, seperti itu, jalan besar lewat situ, tapi ada rute bisnya. Nah, biar orang tidak ngacak berhenti di bisnya, kasih pagar, sehingga orang ngumpul di satu titik dekat halte atau di haltenya. Tapi sebenarnya dikasih pagar. Ini salah satu contoh orang untuk memaksa. Ya, kalau di jalan yang kecepatannya tinggi, tidak main nyebrang saja, main jalan di pinggir jalan seperti itu. Jadi tidak semua jalan itu harus ada trotoarnya. Ya, tergantung dari karakteristik jalan tersebut. Yang pertama, yang kedua, tidak semua jalan yang harus ada bertrotoar harus di kedua sisi. Oh, iya. Kalau memang idealnya memang di dua sisi, tetapi kalau mau dua sisi, pilihlah jalan-jalan yang memang untuk kelas yang lebih rendah, untuk jalan-jalan kalau kita di istilahnya ada jalan arteri, kolektor, ya kan, lokal. Nah, di kolektor dan lokal, kolektor sekunder itu misalnya, ya, itu boleh di dua sisi. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya satu sisi saja. Tapi satu itu benar, ya, dan terkoneksi dengan jalan berikutnya, dengan simpang atau apa. Oke. Nah, kita lihat Jalan Soekarno-Hatta memang ada beberapa yang ada trotoarnya, ada yang tidak. Berarti sudah tepat kalau begitu, Pak, untuk Jalan Soekarno-Hatta yang cepat. Kalau Soekarno-Hatta, saya ambil contoh ini aja. Jalan Soekarno-Hatta yang ada flyover Kopo. Ya kan? Nah, flyover Kopo itu kalau ke arah barat, ya itu kan terus turun ke arah Caringin seperti itu kan. Nah, di situ itu kan ada sisi aktivitas di situ kan. Di situ nggak ada trotoar. Nah, itu harusnya padahal ada warung, ada apa segala macam. Kan sudah ditembokin si jalan itu kan. Biar orang tidak itu kan. Nah, si trotoarnya perbaiki. Ya, justru trotoarnya gara-gara pembangunan flyover, trotoarnya hilang. Ya kan? Itu jalan kaki masuk ke jalan. Ya, seperti itu. Dan dia mungkin kalau kayak di jalan-jalan yang ramai seperti Soekarno-Hatta itu, mungkin coba dipikirkan jalan trotoar lebih lebar, di mana dibolehkan di situ, misalnya PKL yang menuju ke Caringin, lewat situ aja. Ya, orang yang manggul dagangan seperti itu, daripada harus jalan di pinggir jalan kan berbahaya, nggak apa-apa di trotoar. Jadi trotoar itu diakomodasikan buat orang yang pikulan seperti itu. Silakan. Tapi dibuat rapi, dibuat nyaman, ya. Koneksinya tidak naik turun. Nah, itu. Dan beberapa juga mungkin harus tadi dibatasin pakai pagar seperti di Jakarta. Ya, seperti itu. Biar kalau misalnya tidak orang main, ya ada orang berjalan lambat, dan pengen nyusul ke jalan dulu, nyusul lagi gitu kan. Nah, itu jangan gitu ya, berbahaya gitu. Baik. Jadi dalam proses perbaikan trotoar, pembuatan trotoar, semua hal itu harus diperhatikan ya, Pak? Ya, jadi fungsi trotoar harus dilihat, fungsi pejalan kakinya dilihat, ya, tujuannya mau apa, terus ya kemudian ya kalau memang Bandung ingin menata trotoar, ya kalau boleh ngusulin mah jangan ngacak gitu. Fokus di satu kawasan, beresin seperti itu. Jadikan itu prototipe ya, yang bagus. Nanti baru pindah ke tempat lain. Ya kan? Ya, itu beresin sampai tuntas gitu ya. Jangan segini seprit ya. Sampai bangun. Jadi nggak jelas gitu. Karena salah satu tujuan kita buat trotoar agar orang mau nyaman berjalan, dia punya konektivitas yang bagus. Ya, jadi menerus gitu ya. Jangan sampai trotoar ada ujungnya udah nggak ada, tiba-tiba hilang. Ya, tadi yang makanya penting kita mengidentifikasi ini, misalnya di sana banyak ada sekolah, ya, ada kantor yang seperti itu. Kita ingin orang mau ke sekolah, ke kantor berjalan kaki. Ya sudah, si trotoarnya dibuat nyaman menerus sampai ke kawasan sekolah, kawasan perkantoran. Gitu. Jangan berhenti hilang gitu. Nah, itu kan nggak bisa kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita juga sudah mewawancarai teman-teman dari disabilitas, dari komunitasnya juga, Pak. Dari berdasarkan hasil wawancara kita, memang masih banyak yang mengeluhkan tentang trotoar ini, Pak. Nah, katanya ada yang merasa bahwa trotoar di Kota Bandung ini memang belum ramah untuk disabilitas begitu, Pak. Kalau menurut Pak Sony sendiri, bagaimana, Pak? Kalau kita lihat ya. Menurut saya sebagian besar ya untuk yang tidak disabilitas saja nggak ramah. Apalagi buat teman-teman kita yang disabilitas. Buat yang non disabilitas aja, ya tuh. Jadi saya lebih cenderung mengatakan
orang yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Ya, itu ada terminologi, ada yang disabilitas, ada yang berkebutuhan khusus. Saya lebih suka mengistilahkan sebagai berkebutuhan khusus ya. Contohnya aja, ya saya selalu punya kebiasaan kalau dari kampus mau ke Gramedia, mau ke BIP, mau ke Balai Kota, seringnya kalau ke Balai Kota ada rapat dengan wali kota seperti itu, saya suka jalan. Ya, saya suka jalan situ ya. Kalau pulangnya naik angkot, ya, bukan dia jagoan ya, karena kalau balik ke ITB nanjak kan, bukan naik angkot selesai kan. Kalau ke Balai Kota turun jalannya kan enak jalan turun nggak capek nggak terlalu capek kan, itu kan seperti itu. Saya cuma ngecek ya. Jadi kalau saya jalan menyusuri Jalan Dago ya, itu tidak terlalu ramah buat orang normal. Buat orang normal saja tidak terlalu apalagi ramah. buat disabilitas. Bagus memang Jalan Dagonya gitu. Begitu masuk ke persimpangan anjlok, ya kan? Artinya ada beda level, ya kan? Jadi kalau saya membayangkan, saya menggunakan gak usah kursi roda lah, ya, pakai tongkat gitu aja, ini sulit. Dan naiknya kan tinggi. Cikapayang ya misalnya, kita menyusuri Jalan Dago, nyebrang Cikapayang untuk terusin ke bawah terus gitu kan, itu antar sambungan dengan jalan kan turun, itu udah nggak nyaman, bukan nggak nyaman, udah nggak nyaman bejang disabilitas. Akhirnya apa? Kalau orang bawa kursi roda atau apa, karena udah mendekati simpang dia turun ke jalan lewat situ, biar simpang naik lagi ke trotoar. Nah untuk naik ke trotoar lagi lebih sulit lagi, ya ini salah satu contoh ya. Tapi untuk yang normal aja udah nggak nyaman itu, ya kan? Ya, itu kalau sepanjang Jalan Dago. Kalau kita lewat belakang Taman Sari lebih parah lagi. Ya kan, ada pohon, gak jelas jalurnya, udah rusak sama akar segala macam. Nah itu, jadi kalau kita bicara untuk disabilitas, memang ya buat yang normal aja belum nyaman, apalagi buat mereka. Ya seperti itu. Kalaupun ada, ya segmen aja, tapi nggak kemana-mana. Ya kayak ya tadi ya saya katakan ya, trotoar yang nyaman itu di Dago itu panjang gitu kan, katakanlah dari simpang saja, karena kalau sebelah kiri ya, kalau kita turun ke bawah sebelah kiri kan panjang kan, itu hampir nggak ada simpang besar ya, paling ada Tugu Umar atau apa itu, tapi terus memanjang gitu kan. Tetapi begitu sampai ke Merdeka udah nggak kemana-mana kan, ya mau nyebrang susah, mau ini susah, artinya diskon-nya banyak gitu. Tadi dikatakan tidak hanya yang berkebutuhan khusus, masyarakat yang biasa saja juga mungkin banyak yang merasa tidak nyaman dengan kondisi trotoar saat ini. Nah kita kembali lagi, berarti kita bahas ke yang berkebutuhan khusus ya Pak ya. Ini baiknya itu seperti apa, berarti dibuatnya seperti apa? Contoh idealnya ada tidak di Bandung yang sudah bagus untuk disabilitas, atau kalau bukan di Bandung di mana gitu Pak? Ya jadi gini ya, pada saat kita membangun trotoar untuk yang kalau teman-teman kita yang disabilitas ya, kembali lagi ya, sebenarnya mau kemana sih mereka berjalan, kembali lagi tadi ketiga hal tadi, berjalan itu untuk apa? Sebagai akses atau sebagai menuju ke suatu lokasi, atau sekedar jalan-jalan, ya kan? Nah teman-teman harus kita identifikasi, mereka banyaknya di mana? Karena kalau kita bangun semua trotoar di Bandung untuk berkebutuhan khusus, nggak akan sanggup kota Bandung, mahal, ya. Itu harus kita fokus. Agar kenapa saya bilang harus fokus? Agar berdampak gitu, ya. Gampangnya gini aja, sekarang trotoar di Pajajaran di depan Wiataguna udah bagus belum? Nyaman nggak? Ya kan? Buat teman-teman kita yang tunanetra, nyaman nggak itu? Ya kan? Nyaman di sini ya, ada gliding blok, terus ada, tapi begitu pindah karena ada akses jalan masuk, nggak ada tangga atau nggak ada rem, ya kan? Nah, itu kan masalah. Ya seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara orang pakai kursi roda mah udahlah, lupakan lah itu, berat ya. Buat kursi roda di trotoar di Bandung mah berat lah, hampir nggak. Ya lah, ada yang nyaman untuk kursi roda ya di Dago. Tapi mau kemana? Nggak kemana-mana kan? Ya kalau sekedar hanya jalan-jalan menikmati Dago dengan pakai kursi roda, ya mah nggak, bisa saja. Tetapi kalau kita menuju katakanlah tempat kosnya di mana? Di Batu Ukur, ya kan? Mau ke ITB itu hampir sulit untuk menggunakan kursi roda, ya kan? Kasihan mereka, ya seperti itu. Jadi konsep kalau menggunakan contoh itu memang
agak sulit kalau kita cari di Indonesia. Di Jakarta pun ya untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas nggak semuanya. Tapi yang Jakarta lakukan adalah lihat segmentasi jalan-jalan tertentu yang memang ada kebutuhan di situ, itu prioritas. Dibangun dulu. Ya, Bandung pun harusnya bisa mengidentifikasi. Toh komunitas yang teman-teman disabilitas banyak. Ya tinggal ditanya ya. Yang mana saja. Ya, kamu tuh biasanya kalau jalan mau kemana, di mana gitu kan. Ya mau seperti apa ya gitu. Nah, kalau mau seperti apa segala macam sebenarnya standarnya sudah ada. Ini kebetulan saya bawa yang standar tahun 2003 yang baru, itu sudah jelas. Tinggal diikuti aja gitu. Dan satu hal lagi, nggak mahal. Nggak mahal. Tidak mahal buat fasilitas pejalan kaki. Ya, ini kadang-kadang kok jadi kayaknya kita nggak punya anggaran untuk buat perbaikan fasilitas pejalan kaki. Enggak kok, nggak semahal itu. Nggak semahal itu. Jauh lebih mahal buat flyover. Iya dong. Iya, betul. Dengan betul. 100 juta tuh kita buat bisa memperbaiki ini kan. Iya. Ya, punten aja kita nggak usah buat fasilitas pejalan kaki dengan marmer. Ya, kita jangan mengulangi kesalahan yang dulu. Kita buat fasilitas pejalan kaki menggunakan marmer impor dari India katanya. Justru begitu hujan jadi licin. Akhirnya apa? Marmernya dibikin kasar, dibakar kan. Keindahan marmernya hilang. Ya kan? Nah, ya gak usah memaksakan dengan hal-hal yang bagus gitu ya. Tetapi yang benar-benar fungsional gitu. Ya, dan itu kalau dikerjakan dengan baik, dengan kontrak yang baik, pengawasan yang baik, nggak mahal. Iya. Baik. Jadi kalau dia ngomong kita tidak ada anggaran ya, untuk pejalan kaki itu kayaknya tidak semahal itu ternyata ya Pak ya. Saya sekarang udah punya bahasa baru. Kalau misalnya ada Pemda mengeluh nggak punya uang buat subsidi, nggak punya uang buat perbaikan fasilitas pejalan kaki gitu. Pemdanya pelit. Ada beberapa Pemda yang saya katakan gitu. Itu Pemdanya pelit gitu kan. Oke. Baik. Nah ini trotoar di Kota Bandung ada juga yang tidak menggunakan gilding box atau yang tadi untuk fasilitas untuk tunanetra, tapi memang tidak harus semuanya berarti Pak ya, tergantung kebutuhan. Oke, itu jadi jawabannya ya. Jadi kalau kita lihat ada trotoar yang tidak ada gilding box-nya untuk tunanetra, memang mungkin itu diperuntukkan bukan prioritas untuk misalnya kita bangun trotoar ada gilding box-nya, tapi nggak pernah ada yang lewat di situ. Harus diidentifikasi. Sementara di tempat lain, katakan di Wiataguna, ya dibuat gilding box itu kepake. Di tempat lain mungkin nggak kepake. Belum lagi pemasangannya. Tapi saya udah agak benar sekarang, bukan pemasangannya masih ngaco ya seperti itu. Tetapi yang sering dilupakan adalah trotoarnya bagus, gliding boxnya bagus, ya segala macam. Ujungnya nggak ada rem, ada jeda gitu. Ya, ada beda tinggi antara trotoar dengan jalan. Kemudian turun ke jalan, naik lagi ke trotoar. Itu cukup tinggi. Coba kalau kita jalan di Wastu Kencana, ya, saya pernah jalan di Wastu Kencana, menyusuri dari Junjunan, Wastu Kencana terus sampai Balai Kota, ya kan, gliding box-nya bagus-bagus, trotoarnya lebar, ya, tapi licin karena banyak berlumut, benar. Ya seperti itu, ya, terus kemudian dari gliding box itu langsung anjlok, ya, saya membayangkan kalau kita berjalan dalam kondisi itu sulit seperti itu, dan nggak terpelihara sih akhirnya gitu ya, karena memang alasannya nggak ada pejalan kaki di situ. Ya, tapi memaksakan dibuat gliding box. Jadi harusnya kan trotoar yang bagus itu ada gliding box-nya. Enggak juga ya Pak. Ya. Jadi tinggal kita infokan teman-teman disabilitas. Kalau mau ini rutenya ada gliding box yang ini, ya nggak ada yang ini. Kalau mau dibuat semuanya silakan kalau kita punya uang. Ya, tapi kalau enggak, prioritas. Dan prioritas itu jangan asal buat. Tanya yang pakai. Selama ini kan kita membangun kan jarang bertanya kepada calon pengguna. Main bangun aja malah nggak kepake. Ya kan? Yang kita butuhkan A dibangunnya di B. Ya kan sering terjadi seperti itu. Ujung-ujungnya masyarakat kita tidak menghargai pembangunan. Nggak gitu. Ya karena kita membangun tidak sesuai kebutuhan. Balik lagi. Harus identifikasi dulu. Salahnya masyarakat. Oke, baik. Tapi Pak, kalau di negara-negara lain, negara yang sudah maju, itu yang bisa jadi contoh yang mungkin punya lingkungan sama seperti Bandung ini Pak, kemudian mereka berubah kemudian bagus, kira-kira yang bisa jadiin contoh kalau kita mau belajar kemana nih Pak? Mumpung wali kotanya mau baru,
Mau baru. Ya. Kita kawal ya, kita sama-sama kawal nanti wali kota yang baru. Salah satu kenapa pembangunan di negara-negara yang sudah maju ya, saya tidak mengatakan karena negara sudah maju lebih tereducated masyarakatnya. Sementara Indonesia negara yang lagi berkembang kurang tereducated ya, saya nggak setuju. Ya, masyarakatnya cukup cerdas, cuma tidak pernah diajak ngomong. Ya, jadi kalau kita contoh misalnya ya ya alhamdulillah saya sudah punya pengalaman tinggal di banyak negara ya, di negara-negara maju, di Jepang, di Eropa segala macam. Itu salah satu yang kunci keberhasilan pembangunan perkotaan mereka, mereka selalu mengadakan public hearing. Ya kan, bahkan kalau di pedoman-pedoman pengembangan kawasan, pengembangan perkotaan yang dibuat oleh standar-standar pengembangan perkotaan gitu kan selalu ada gitu. Jadi kalau kota ya, major ya, wali kota ingin mengembangkan sesuatu, diobrolin dulu. Saya punya uang merencanakan untuk membereskan trotoar, ya kan, sok. Siapa ada usulan nggak mau mana dulu ya, seperti itu didiskusikan. Diskusikannya tidak pakai FGD yang mahal di hotel mahal, enggak. Ya kan, public hearing-nya coba mangga silakan ngomong ke radio, ngomong ke ini, didengar. Atau ya tadi ya kita buat si majornya buat acara di radio, kemudian silakan kalau ada masukan telepon. Cukup seperti itu. Ya, yang terjadi di kita kan public hearing lebih banyak ke seremonialnya kan. Ya, bahkan setelah mewah, jadi biasanya kita undang komunitas makan mewah kan itu mahal ya. Lebih kayak model-model seperti ini gitu. Dan saya setuju PRFM kan cukup rajin ya untuk mengundang narasumber atau apa, ya manfaatkan itu gitu. Nah di Amerika ya, di Eropa ya, di Jepang, Korea, contohnya Jepang, di Amerika itu public hearingnya kuat. Ya kan, ya kita kan buat ini ya, oh jangan di situ dong. Orang ngomong kemarin dibuat seperti ini, jalannya kok malah jelek, ini oke dikoreksi, oke nanti kita perbaiki yang ini. Nah saya pribadi melihat ya, pemerintah mungkin nggak hanya di Bandung, hampir semua pemerintah kota di Indonesia ya takut kok public hearing. Takut dihujat. Di Indonesia ya. Takut dihujat. Saya kira kalau penghujatan terhadap pemerintah wajar lah. Karena masyarakat ada kekecewaan, terakumulasi kecewaannya terhadap pemerintah selama ini yang beberapa tahun-tahun ke belakang gitu, ada pemerintah baru langsung dihujat gitu kan. Ya, dan wali kotanya bilang itu kan bukan pemerintahan saya gitu. Itu makin dihujat gitu. Ya karena begitu kita ya mungkin buat wali kota yang baru ya, begitu Anda mau mengambil amanah menjadi wali kota, harus berarti siap menerima masalah di belakangnya. Betul. Ya, jangan mengharapkan fasilitasnya aja, ya, tetapi juga harus menerima tanggung jawab yang belum diselesaikan oleh wali kota sebelumnya. Itu sesuatu yang mungkin jarang kita sadari. Ya, jadi begitu disalahkan gitu, itu sekarang jalan jadi banjir terus, trotoarnya jelek, itu yang bangun bukan saya. Nggak bisa kayak gitu. Pada saat dia dipilih oleh masyarakat, dia berharapkan untuk memperbaiki yang ada. Gitu. Jangan lepas tanggung jawab. Nah banyak pemerintah daerah yang lepas tanggung jawab. Makanya public hearing jarang dilakukan. Ya, karena sering diserang oleh hal-hal yang bukan tanggung jawab dia dulu. Gitu. Jadi udah ketakutan duluan. Seperti itu. Nah saya pribadi ya, saya akan menemani wali kotanya yang mau niat seperti itu. Karena kita kan edukasi juga masyarakat gitu, ya kan. Ini memang masalahnya jelek, krusial, harus kita perbaiki. Yuk kita bertahap, kita kawal sama-sama. Baik. Nah, tinggal itu berani nggak? Oke. Siap. Ini jangan sampai pas seremonial sudah jadi baru public hearing ya. Terbalik kita. Lebih seperti kebalik. Begitu seremoni, begitu jadi diresmikan gitu kan, langsung keluar kritik lewat PRFM. Nah, kieu trotoar teh. Nah, ini kan. Terus pemerintah kan bilang, ya nanti kita perbaiki. Kenapa dulu nggak diomong? Sebelum. Kayak kita mau buat CMB, angkutan umum segala macam. Tanya masyarakat. Ya sekarang masyarakat maunya kemana sih yang ini? Kalau saya buat ini mau nggak kayak gitu? Ya, ini dibuka kayak kemarin rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas kan polisi udah mulai, ya, public hearing, ya, tapi tidak terlalu detail ya seperti itu. Tapi memperkenalkan kita ada rencana rekayasa lalu lintas di jalan ini. Mangga masukannya. Ya, mau langsung ke sini, mau ke PRFM, itu kan bentuk yang bagus gitu. Ya, sama untuk trotoar, semua pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,
dengarlah masyarakat. Biar apa? Biar maksimal, dampaknya bagus. Dan itu yang dilakukan di negara-negara maju juga. Iya. Jadi itu gak ada urusannya dengan duit sekali lagi. Jangan lihat public hearing itu harus FGD di hotel mewah pakai makanan. Sudah ada media, banyak media sosial juga ada. Apalagi Bandung banyak komunitas. Betul. Dengerin aja komunitas itu. Dan kalau bisa dibuat acaranya secara jangan terlalu formal. Misalnya di FGD FGD di Car Free Day. Ya kan Car Free Day kan gak ada mobil kan, jalan dago kan. Simpen aja kursi, yuk kita ngobrol. Kalau saya jadi wali kota gitu, tapi suka ngapain nih? Saya juga gak ada niat jadi wali kota. Tapi kalau wali kota punya niat seperti itu, gampang duduk di situ sok masyarakat mau ngomong apa, mau curhat apa, dengerin, ya kan? Dan jangan kapok, pasti awal-awalnya dihujat terus, ya kan? Tapi kesini kan lama-lama kan masyarakat senang gitu. Aduh, omongan saya didengerin, ya. Karena omongannya didengerin, bantu dong ada program itu, gitu loh. Masyarakat tuh senang kalau didengar. Oke. Ya, itu yang kadang-kadang kita lupa, ya. Karena masyarakat kita itu bukan robot yang hanya dikasih aturan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh, enggak. Didengar, kamu maunya apa? Maunya kayak gini, oke kita lihat aturannya gini, bisa nggak ada titik temunya? Pasti ada. Kalau kita niatnya untuk kebaikan, pasti ada. Oke. Terakhir Pak, kita review lagi, berarti harus identifikasi apa ya? Ya, identifikasi. Ya, fungsi berjalannya buat apa? Ya, kemudian dari situ kita buat prioritas. Mana yang lebih diutamakan? Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan disabilitas, mungkin lebih kita fokus ya. Pola perjalanan mereka seperti apa, ya itu penting. Ya. Yang terakhir dilibatkan masyarakat, public hearing tadi. Dan public hearing jadi hal yang penting, dikomunikasikan, ya dan komunikasikan itu harus sering, ya jangan sifatnya seremonial hanya FGD-an, tidak. Seremonial intens ya, ditanya seperti itu lewat media silakan ya, menggunakan media yang ada atau direct langsung. Kan dulu pernah ada yang wali kota ngadain kopi sore atau apa ya, yang di balai kota kan, ngobrol gitu kan. Ternyata kesini kan nggak ada masukan, ya cuma wali kota bercerita kita kan bangun ini. Jadi kembali nggak ada masukan kan? Iya kan? Maka kalau kita punya misalnya menjelang penyusunan anggaran, wali kota menjelaskan kita akan buat ini. Tunggu responnya seperti apa. Memang ada wadah yang namanya musrembang, ya musrembang rencana dan pembangunan seperti itu. Tokoh-tokoh masyarakat diundang. Pertanyaan apa kita mewakili? Tidak juga. Ya kan? Mereka tokoh-tokoh masyarakat yang diundang itu karena tokoh, tapi dia bukan mewakili masyarakat. Lebih baik yang namanya public hearing itu terbuka, ya dan tidak ada barrier. Saya pejabat, saya tokoh masyarakat, enggak. Ya makanya penting media seperti ini, ya atau direct kalau misalnya cukup punya nyali wali kotanya. Gitu. Nah nanti di komen-komen di YouTube silakan sampaikan ya netizen PRFM trotoar yang mana yang harus diperbaiki, terus harapannya seperti apa, boleh langsung komen yang banyak pokoknya. Nanti kita sampaikan ke pemerintah kota saatnya Bandung. Masyarakat, jadi mungkin di YouTube ini dia pesan ya, masyarakat Bandung jangan pernah kapok ngasih masukan. Ngasih masukan atau diwaro, udah nggak mau lagi, nggak peduli, jangan. Terus ya kan? Lama-lama juga akan tergerak kan, begitu banyak masukan, lama-lama kan akan dukung kan. Nanti akan semua kalau masukan itu rajin kita berikan, semua masyarakat rajin, nanti akan kelihatan sendiri kok prioritasnya mana sih, mana yang banyak disinggung, mana banyak yang di highlight seperti apa, ketahuan kan prioritasnya itu. Nah, tinggal kita rapikan maunya di mananya kayak gitu. Ya, itu pentingnya public hearing itu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sony. Ini obrolan yang menarik juga untuk kita, apalagi di awal tahun 2024. Kemudian sudah dibuka juga kemarin oleh Pak PJ Wali Kota Bandung. Katanya akan memperbaiki PJU Taman dan juga trotoar, salah satunya yang kita bahas saat ini. Mudah-mudahan jadi masukan untuk pemerintah Kota Bandung, dan jangan lupa di komen nanti titik-titik mana saja yang harus dilihat trotoarnya. Terima kasih banyak Pak Sony waktunya Pak ya. Pak. Oke, demikian perbincangan podcast PRFM. Saya Iqbal Pratama dan juga pakar transportasi dari ITB Bapak Sony Sulaksono Wibowo. Hatur nuhun, jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.